Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang bacaan sulit dalam juz 30. Bacaan sulit dalam juz 30. Jadi sekarang kita terus saja nomor 1 dalam surah An-Naba ayat 40. Jadi di sini ada yang bertanya, kenapa di sini ada mim kecil? Apakah bacanya turabam sebab ada mim atau bagaimana? Jadi ini baris atas dengan mim kecil ini adalah tanwin atas. Baris atas dengan mim kecil itu adalah tanwin atas. Dan ini menunjukkan adalah bacaan iklab. Dari mana datangnya iklab? Iaitunya tanwin ini, tanwin bertemu dengan ba. Ba pada bismillahirrahmanirrahim. Tanwin bertemu dengan ba adalah iklab. Makanya di sini dibuat dengan baris atas dengan mim kecil. Menunjukkan bahwa ini hukumnya iklab ketika kita sambung ke surah berikutnya. Oke, kalau kita sambung, ya laitani kuntu turaban bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sambung berlaku hukum iklabnya. Tapi kalau kita berhenti, ya laitani kuntu turaba, berlaku di sini mad iwad. Tanwin atas ketika berhenti adalah mad iwad. Seterusnya dalam surah An-Nazi'at ayat 17 dan 24. Pada ayat 17 di sini ada hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini adalah hamzah wasal. Jadi cara membaca hamzah wasal dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Ha berbaris di atas. Maka ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca idhab ila, idhab ila. Pada ayat 24 di sini ada sifir mustatil, bermakna ketika wasal, ketika kita sambung ini menjadi pendek. Faqala ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Seterusnya dalam surah An-Nazi'at ayat 34, di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Maka cara bacanya, to ini kita panjangkan 6 harkat baru kita masuk ke huruf yang ada tasydid. Kebetulan di sini huruf yang ada tasydid adalah mim, maka kita dengungkan. Kita baca fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammatul, kita panjangkan 6 harkat baru dengungkan 2 harkat. Seterusnya dalam surah Abasa ayat 30, kita bertemu lagi dengan tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, so ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca fa idza ja'atis shakhah, shakhah. Seterusnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, di sini ada huruf sin. Ini adalah tanda saktah. Bermakna kita di sini harus berhenti sejenak atau 2 detik, dan berhentinya itu tanpa mengambil nafas yang baru. Kallabal, 1, 2,
rana ala qulubihim kalla bal rana ala qulubihim. Jadi di sini kita harus berhenti sejenak atau 2 detik tanpa mengambil nafas yang baru. Seterusnya dalam ayat 26 surah Al-Mutaffifin, di sini ada 2 huruf mati, sin mati dan kun ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada 2 huruf mati, maka dua-duanya tetap kita baca. Khitamuhu misk, misk. Nah, ka ini ada hamasnya, ada anginnya. Khitamuhu misk, misk. Seterusnya dalam ayat 32 surah Al-Mutaffifin, kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Kita baca inna haula'i ladallun. Seterusnya dalam ayat 21 surah Al-Insyiqaq, di sini kita menemukan tanda seperti ini lagi. Ini bermakna ayat sajadah. Ketika kita menemukan ayat sajadah, kita dianjurkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Apa yang dibaca? Ini. Seterusnya dalam ayat 11 hingga 14 surah At-Tariq, di sini keempat ayatnya sampai 14 ada 2 huruf mati, maka dua-duanya tetap kita baca. Contoh, was-samaa'i dzatir raj'. Ini mesti terdengar. Dzatir raj', raj'. Kalau ini wal ardi dzatis sad', sad'. Ainnya mesti terbaca. Wal ardi dzatis sad'. Sama dengan ini, dua-duanya tetap kita baca. Innahu laqawlun fasl, fasl. Sama dengan ini. Wa ma huwa bil hazl, hazl. Seterusnya dalam ayat 1 hingga 5 surah Al-Fajr, di sini pun kita masih bertemu dengan 2 huruf mati, maka dua-duanya tetap kita baca. Wal fajr, wal fajr. Roh ini mesti terdengar, tawassut mesti kita alirkan. Wal fajr, wal fajr. Ini pun sama. Walayalin ashr, ashr. Ini pun sama. Wasyaf'i wal watr, wal watr. Ini pun sama. Wal laili idza yasr, yasr. Ini pun sama. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, lidhi hijr. Seterusnya dalam ayat 18 surah Al-Fajr, di sini kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Maka ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, ha ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Kita baca. Wala tahadduna ala, wala tahadduna ala. Seterusnya dalam surah Al-Fajr ayat 28, di sini ada hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad ini adalah hamzah wasal. Maka cara membaca hamzah wasal dengan melihat huruf yang ketiga, 1, 2, 3. Ja yang berbaris di bawah.
Maka ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Seterusnya dalam ayat 7 surah Ad-Duha, kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, dha ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Kita baca wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Seterusnya dalam surah Al-Alaq ayat 19, kita menemukan lagi dengan tanda yang sama seperti tadi, ini menandakan ini adalah ayat sajadah. Maka setiap kita menemukan ayat sajadah, kita disunnahkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Apa yang dibaca? Ini. Seterusnya dalam ayat 1 hingga 5 surah Al-Qadar, di sini kita bertemu dengan dua huruf yang mati. Maka dua-duanya tetap kita baca. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Dua-duanya kita baca. Ra ini tawassut, mesti kita alirkan. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Alfi syahr. Alfi syahr. Ra-nya mesti terdengar. Min kulli amr. Amr. Matla'il fajr. Fajr. Seterusnya dalam ayat 1 hingga 3 surah Al-Asr, kita pun bertemu lagi dengan dua huruf mati. Maka dua-duanya tetap kita baca. Wal 'asr. Wal 'asr. Ra ini tawassut, harus kita alirkan. Wal 'asr. La fi khusr. Khusr. Ini wa tawasaw bis sabr. Sabr. Selanjutnya dalam surah Al-Humazah ayat 1 dan 2, di sini ada dua cara baca. Yang pertama kita baca dari awal ayat 2 ini, dan yang kedua kita sambung dari ayat sebelumnya. Jadi cara yang pertama kita mulai dari ayat kedua ini. Ini adalah alif lam, maka alif lam di awal itu alifnya otomatis berbaris di atas. Kita baca alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi. Sedangkan cara baca yang kedua kita sambung dari ayat sebelumnya. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang satu barisnya, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Lumazatinil ladzi. Seterusnya dalam ayat 4 surah Al-Kafirun, di sini ada sifir mustatil, bermakna ketika wasal, ketika kita teruskan ini pendek. Kita baca wala ana abidum ma abattum. Ana abidum. Kalau di sini ada da bertemu ta, ini idgham mutajanisen. Jadi da yang asalnya ada qalqalah, ada dipantulkan, tidak jadi. Ba ini terus melompat ke ta.
ma'abattum, ma'abattum. Seterusnya dalam surah An-Nasr ayat 1, di sini ada dua huruf mati. Ta mati, hu ini pendek, maka kita matikan. Maka di sini ada dua huruf mati, dua-duanya tetap kita baca. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath hanya mesti terdengar. Wal fath. Selanjutnya dalam surah Al-Masad ayat 1, di sini kita berhenti dan ba ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada ba mati diiringi dengan tasydid pada akhir ayat. Ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti sejenak atau 2 detik, setelah itu kita pantulkan. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab. Kita berhenti sejenak baru dipantulkan. Wa tab. Selanjutnya dalam surah Al-Ikhlas, ini surah yang biasa kita baca, ayat yang populer di masyarakat. Ada di sini dua cara baca. Yang pertama kita baca dari awal ayat, yang kedua kita baca dari ayat sebelumnya. Jadi cara yang pertama, di sini ada alif lam, maka alifnya ini berbaris di atas. Kita baca Allahus Samad. Allahus Samad. Sedangkan cara yang kedua kita baca dari ayat 1. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini adalah hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, hukumnya nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang satu barisnya, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Alhamdulillah kita telah sampai pada juz 30 dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka telah selesai kita membahas tentang bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Kalau ada kekhilafan, kesalahan, mohon dikasih tahu. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.